di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Aiman, kitab tentang sumpah-sumpah. Kita sudah menyebutkan dua poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Pertama, kata Imam Asy-Syaukani, al-halifu innama yakunu bismillahi ta'ala aw sifatin lahu wa yahrumu bi ghairi dzalik. Bersumpah itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah atau sifatnya, dan diharamkan selain dengan nama Allah dan sifatnya. Harus dengan berkata demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Aziz, atau demi keagungan Allah, demi kalam Allah. Nah, itu boleh. Dan diharamkan selain itu. Artinya tidak boleh bersumpah dengan makhluk, demi Rasul, demi Ka'bah, demi wali dan semacamnya. Ini haram, itu syirik. Lalu poin berikutnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, wa man halafa faqala insyaallah faqad istathna wa la hintha alaih. Siapa yang bersumpah lalu mengucapkan insyaallah, maka dia sudah membuat pengecualian, maka tidak ada dosa atasnya kalau melanggarnya. Tidak ada kafarat baginya kalau melanggarnya. Jadi kalau ada orang berkata, demi Allah, saya akan datang ke rumahmu besok, insya Allah. Maka kalau besok dia tidak datang ke rumah orang yang diajak bicara, berarti dia tidak bayar kafarat sumpah, tidak dosa. Tapi kalau tanpa insya Allah, berarti harus ditunaikan. Demi Allah, saya akan datang ke rumah kamu besok, pagi hari, jam 8. Ternyata jangankan jam 8, jangankan jam 8 pagi, 8 malam aja nggak datang. Nah, yang seperti ini berarti sudah melanggar sumpah, harus bayar kafarat. Ya. Nah, ini karena dia tidak mengecualikan dengan insya Allah. Tapi kalau dia berkata, saya akan datang besok ke rumahmu jam 8, insya Allah, maaf, dengan demi Allah ya, demi Allah, saya akan datang ke rumahmu esok jam 8, insya Allah. Maka kalaupun besok tidak datang jam 8 atau hari itu tidak datang, dia tidak perlu bayar kafarat dan tidak ada dosa atasnya. Ya, dalilnya yaitu hadis dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa faqala insya Allah lam yahnats. Siapa yang bersumpah lalu berkata insya Allah, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Maksudnya dia tidak perlu membayar denda atau dosa karena melanggar sumpahnya. Ya, ini kalau mengucapkan insya Allah ya. Jelas Bapak ya? Jadi itu diperbolehkan. Dan Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalil lainnya. Itu sebenarnya ucapan Nabi tadi udah jelas. Satu dalil cukup sebenarnya, tapi supaya lebih kuat lagi, tidak masalah kita membahas dalil lain, menyebutkan dalil lain. Ya, di antaranya di sini ada riwayat dalam Sunan Abu Daud dari Ikrimah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah bersabda, wallahi la aghzuwanna Quraisy, wallahi la aghzuwanna Quraisy, wallahi la aghzuwanna Quraisy. Tsumma qala insyaallah, demi Allah aku akan memerangi Quraisy, demi Allah aku akan memerangi Quraisy, demi Allah aku akan memerangi Quraisy. Setelah mengucapkan 3 kali, beliau menyatakan insyaallah. Nah, ini namanya membuat pengecualian. Nah, kalau sudah mengucapkan insyaallah, kalau ternyata beliau tidak berperang memerangi Quraisy, beliau tidak perlu bayar kafarat sumpah. Makanya di sini disebutkan dalam hadis tadi dari Abu Hurairah dari Ikrimah, tsumma lam yaghzuhum. Akhirnya Nabi pun ternyata tidak
memerangi Quraisy, ya. Dan beliau tidak bayar kafarat atau sumpah, kafarat atau denda sumpah. Kenapa? Beliau mengucapkan insya Allah. Nah ini Bapak ya. Dan lainnya, ini sengaja Bapak kita ini sempurnakan faedahnya, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari kisah tentang Nabi Sulaiman. Mungkin pernah dengar, Nabi Sulaiman suatu hari pernah berkata, la aqufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Demi Allah, sungguh demi Allah, pada malam ini aku akan mendatangi 70 istriku. Aku akan mendatangi 70 istriku. Istri Nabi Sulaiman 70. Dalam ayat lain, mi'at imra'ah, 100 istriku. Pada malam ini aku akan mendatangi 100 istriku. Artinya melakukan hubungan suami istri. 100 istri, 70 istri. Tujuannya apa? Supaya semuanya nanti hamil. Setelah hamil masing-masingnya melahirkan seorang pejuang di jalan Allah. Niatnya apa berarti? Bagus kan? Supaya anaknya nanti lahir anak yang berjuang di jalan Allah. Nah, ketika itu Jibril, malaikat berkata kepada Nabi Sulaiman, "Qul insyaallah." Ucapkanlah insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Bukan karena disengaja, tapi lupa. Akhirnya apa? Dari 100 atau 70 istrinya, nggak ada yang hamil kecuali 1 istrinya. Lahirnya pun nggak sempurna. Setengah manusia, setengahnya lagi lain. Apa namanya? Makhluk lahir setengahnya manusia, setengahnya bukan manusia. Nah ini ya. Nah di sini, jadi di sini contohnya di sini. Kalau seandainya Nabi Sulaiman menyatakan insya Allah, tentu kata Nabi Muhammad tentu akan lahirlah dari masing-masing istrinya itu 1 orang anak yang akan jadi pejuang di jalan Allah. Nah, Bapak ya. Nah ini artinya kalau misalkan seorang bersumpah lalu mengucapkan insya Allah, maka kalaupun dia nanti melanggar sumpahnya itu tidak dianggap dosa dan tidak perlu bayar kafarat sumpah. Nah inilah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Bahkan Ibnul Arabi, kata Imam Syukani, menukil ijma', kesepakatan para ulama dalam hal ini. Kesepakatan para ulama artinya apa? Seorang yang bersumpah lalu mengucapkan insya Allah, maka kalau dia melakukan apa yang dia sumpahkan atau tidak melakukan apa yang dia sumpahkan, dia tidak harus bayar kafarat ya. Nah ini Bapak ya. Lalu ada keterangan dari Imam Syukani juga. Nah, beliau berkata, ajma'al muslimun ala anna qawlau insyaallah yamna'un i'qadal yamin bi syarti kauni muttasila. Kaum muslimin telah sepakat bahwasanya ucapan insyaallah ketika sumpah itu akan menghalangi wajibnya sumpah tersebut. Terlaksanai sumpah tersebut dengan syarat ucapan insya Allah itu bersambung dengan sumpahnya. Kaum muslimin, maksudnya kaum para ulama, telah sepakat bahwasanya ucapan insya Allah dalam sumpah ini akan menghalangi keharusan menunaikan sumpah dengan syarat bersambung insya Allahnya dengan sumpahnya. Ya contohnya Nabi, demi Allah aku akan memerangi Quraisy. Demi Allah aku akan memerangi Quraisy. Demi Allah aku akan memerangi Quraisy. Setelah itu apa? Insya Allah. Bersambung kan? Nah, artinya kalau tidak bersambung, nggak dianggap. Contohnya gini, saya akan berkata kepada seorang, demi Allah, saya akan datang ke rumahmu besok. Saya berkata gini, setelah itu saya minum, makan dulu. Setelah itu pergi keluar ngobrol sama orang, lalu saya itu insya Allah. Berarti ini kan ada jeda, ini kan, ini nggak dianggap. Jadi harus bersambung antara sumpahnya dengan ucapan insya Allah ya. Kalau misalkan ada jeda panjang, maka tidak dianggap insya Allahnya itu. Artinya, kalau dia sudah terlanjur bersumpah, harus menaikkan
sumpahnya. Kalau misalkan tidak bisa menunaikan sumpahnya, harus bayar dendanya, kafaratnya, ya. Nah, itu maksudnya. Lalu kata Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan perkataan Imam Malik di sini, ahsanu ma sami'tu fi dunya annaha li sahibiha ma lam yaqta' kalamahu wa ma kana min dzalika nasqan yatba'u ba'duhu ba'dan qabla an yaskut fa idza sakata wa qata'a kalamahu fala dunya alaih. Nah, ini kalau ini pendapat Imam Malik, ya. Bisa dibilang banyak ulama yang megang ini juga. Kata beliau, perkara pengecualian insya Allah yang paling tegas yang aku dengar, bahwasanya ucapan insya Allah ini bisa berlaku atau bisa dipakai oleh orang yang mengucapkan sumpah selama perkataannya tidak terpotong, masih dalam satu rangkaian, kata beliau, sebelum diam. Kalau diam dan terputus pembicaraannya, maka tidak berlaku ucapan insya Allah tadi. Artinya di sini kalau Imam Malik menyatakan kalau diam sekalipun, masih misalnya gini, demi Allah saya akan datang ke rumah fulan besok jam 8, lalu diam, maka setelah itu insya Allah ini nggak berlaku. Jadi harus satu rangkaian, ya. Allahu a'lam. Di sini kalau Imam Malik berpendapat nggak boleh diam. Yang benar, walaupun diam, kalau memang jarak antara mengucapkan sumpah dengan insya Allahnya tidak terlalu jauh, maka ini masih dianggap. Jelas apa ya? Kalau Imam Malik kan nyata nggak boleh diam. Jadi kan gini, demi Allah aku akan datang ke rumah fulan jam 8. Diam, setelah itu insya Allah. Ini nggak berlaku insya Allah. Tapi menurut ulama lain enggak. Walaupun diam, yang penting jarak antara sumpah dengan insya Allahnya masih dekat, maka itu masih berlaku. Jelas insya Allah, ya. Jadi kalau misalkan jarak antara sumpah dengan insya Allah yang masih berdekatan, maka insya Allahnya masih berlaku. Tapi kalau sudah jauh, nah ini nggak berlaku. Contohnya tadi, demi Allah saya akan datang ke rumah fulan jam 8. Ngomong di depan ini, setelah itu makan-makan dulu, setelah itu tertawa dulu, setelah itu insya Allah. Kok pakai insya Allahnya? Nggak berlaku, ya. Nah itu, ya, insya Allah jelas ini. Nah, kita lanjut. Lalu itu poin kedua yang dibahas oleh Imam Asy-Syaukani. Lalu yang ketiga, kata Imam Asy-Syaukani, wa man halafa ala syai'in far'a ghairu khairan minhu falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir an yamini. Siapa yang bersumpah atas sesuatu, bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu ia lihat selainnya lebih baik, maka datangilah yang lebih baik dan bayarlah kafarat atas sumpahnya itu. Siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu dia lihat bahwa ada yang lebih baik daripada sesuatu itu, maka datangilah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpah tersebut. Jelas apa ya? Jadi misalnya gini, seorang bersumpah untuk melakukan sesuatu. Demi Allah saya akan datang besok ke rumah fulan, misalkan. Setelah dia bersumpah, dia mikir, besok saya datang ke rumah fulan, padahal besok saya punya janji sama orang untuk membahas masalah yang lebih penting, misalkan masalah wakaf nih. Kalau misalkan saya nggak datang, nanti orang ini tidak jadi bayar, tidak jadi menyerahkan wakafnya. Saya datang ke sini atau sini, ya. Kalau ini cuma ngobrol biasa ke rumah ini. Tapi kalau ini lebih penting, manfaatnya bukan untuk saya, dia untuk umat. Jelas apa ya? Jadi kalau ada seorang yang demi Allah saya akan datang ke rumahmu besok jam 8. Demi Allah. Ini kan sumpah kan? Nah, setelah dia bersumpah pulang ke rumah, makan malam, setelah itu mikir, lah besok kan saya punya janji dengan seseorang jam 8 pula, orangnya dari Padang. Nanti kalau saya tidak datang, dia pergi lagi, tidak jadi memberikan wakaf, rugi nanti. Yang rugi bukan cuma saya tapi umat. Akhirnya daripada saya datang ke sana, lebih baik datang sini. Jelas apa ya? Jadi datangilah yang lebih baik, lalu batalkanlah sumpah
tersebut dengan membayar kafarat, gitu ya, membayar dendanya. Kalau kita datang ke rumahnya Nggak jadi datang situ. Oh, orang ini nggak datang, terus dia kesini, nggak masalah, nggak masalah. Kalau sumpah itu nggak mesti di depan orangnya. Kalau memang seorang udah demi Allah saya akan datangi fulan, nggak mesti di depan orangnya Pak. Tapi kalau depan orangnya dua berarti sumpah plus janji. Jelas ya? Beda kan sumpah dengan janji. Artinya orang bersumpah nggak mesti berjanji kepada orang di depan orangnya. Bisa dia jadi sumpah kan antara dia dengan Allah aja kan. Demi Allah saya akan datang ke rumah fulan jam 8. Orangnya nggak dengar nih. Jelas? Lalu ternyata saya pikir jam 8 besok ada orang dari Padang mau memberikan wakaf. Wah, datang ke sini cuma ngobrol biasa. Ini masalah wakaf, lebih besar manfaatnya. Gak usah datang deh. Jelas apa ya? Kalau ditemui orang yang kita tempati dulu belum nanti. Ditemui Nggak, tetap ini. Karena dia bersumpah nggak di depan orang tersebut. Kalau misalkan di depan orang tersebut, saya nggak jadi, tetap aja itu melanggar sumpah. Memang janjinya udah dimaklumi sama orang ini, tapi kita kan sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Walaupun kita datang ke rumahnya, kita bayar lagi juga. Itu bayar juga apa? Kalau datang ke kita orang itu nggak tahu. Saya wah, saya datang ke ya. Kalau kita datang bilang ke ngobrol sebentar, saya ada janji sama orang. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Supaya udah tertunaikan. Kalau kasusnya tadi misalkan gini, demi Allah saya akan datang ke rumah fulan jam 8. Ternyata saya lihat jam 8 ada janji juga. Maka saya datang dulu aja lah. Yang penting datang. Nggak disyaratkan ngobrol sambil makan-makan, nggak kan? Yang penting datang, udah datang di depan rumahnya, walaupun nggak ketemu orangnya. Saya udah datang ke rumahnya, udah pergi. Boleh nggak? Boleh itu. Seperti itu kan, kecuali kalau sumpah ingin demi Allah saya akan datang ke rumah fulan lalu makan-makan bersamanya. Ini berarti harus makan. itu termasuk hilang. Apa? Enggak termasuk hilang. Enggak. Kan sesuai dengan ininya, niatnya. Niatnya apa? Dia datang tuh apa sekedar datang, apa ngobrol. Kalau udah datang ya udah datang aja. Ini kan udah datang ke rumahnya balik lagi soalnya. Nah itu Bapak ya, jadi kalau kita bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu kita lihat yang selainnya lebih baik, maka datang yang lebih baik, yang ini tinggalkan. Dibatalkan sumpahnya, lalu bayar kafarat denda. Jelas ya? Ini bisa kita praktekkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalkan, itu tadi kalau perkara mubah, apalagi perkara yang, istilahnya, yang kita sumpah itu haram. Ini harus lebih tinggalkan lagi, bahaya Bapak. Misalnya gini, seorang misalnya demi Allah saya nggak akan ketemu lagi dengan kerabat saya ini, nggak akan lagi mengunjungi rumahnya. Nah setelah dia bersumpah mikir, ya Allah mutus silaturahim hukumnya haram. Saya gimana nih? Kalau saya datangi lagi, saya udah terlanjur ilfil, hilang feeling, udah ngerasa ngeliat mukanya saya nggak simpati gitu. Tapi mutus silaturahim haram. Maka dia pikir mutus silaturahim atau menemuinya lagi. Nah ini mana yang lebih baik? Menemui lagi, ya kan? Maka batalkan sumpahnya lalu bayar kafarat. Ini yang jelas-jelas yang satu haram. Kalau yang tadi yang mubah saja seperti itu, datang ke sini janjian sama orang sana. Itu kan kalau misalkan ini yang ini lebih baik, batalkan ini ke sini ya kan? Ini masalah mubah. Apalagi kalau yang satu haram, satu wajib. Tentu saja yang haram harus ditinggalkan, lalu datang yang wajib, gitu Pak ya. Apa dalilnya bahwasanya orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu melihat selainnya lebih baik, lalu hendaknya dia mendatangi yang lebih baik dan membatalkan sumpahnya? Ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halafta 'ala yamin, fara'aita ghairaha khairan minha, fa'til ladzi huwa khair wa kaffir 'an yaminik." Nah ini.
Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, kalau engkau bersumpah atas sesuatu, untuk melakukan sesuatu, lalu engkau melihat selainnya lebih baik daripada itu, artinya selain melakukan itu lebih baik daripada melakukannya, maka datangilah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu. Artinya batalkan sumpahmu lalu bayar kafarat. Jadi gambarnya gitu, kalau misalkan seorang dihadapkan dua pilihan, dia udah terlanjur bersumpah untuk melakukan A, ternyata B lebih baik menurut istilahnya pertimbangan agama atau dunia lebih baik, maka batalkanlah sumpahnya lalu kerjakanlah yang B. That's apa ya? Ini maksudnya. Dan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau kita ketahui, sumpah itu kan kalau dibutuhkan, kalau diperlukan. Maka kalau tidak diperlukan jangan bersumpah, karena konsekuensinya berat sebenarnya sumpah tuh, karena menyebut nama Allah. Kafarat 10 orang, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan, atau memberi pakaian 10 orang miskin tersebut, atau membebaskan budak. Kita bisa milih nih, mau memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang mereka, atau membebaskan budak. Kalau tiga-tiga ini nggak bisa kita lakukan, puasa 3 hari. Nah itu ya. Kalau kayaknya kalau di Indonesia cuma 2 kayaknya yang tadi. Pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau budak nyari di mana? Sini nggak ada ya. Maka kalau di Indonesia mungkin 2. Kalau 2 ini nggak bisa, baru puasa 3 hari ya. Ya kita lanjut. Jadi itu ya. Kalau seseorang bersumpah di depan khalayak ramai, saksikan orang lain, jadi kita membatalkannya harus di depan orang lain. Nggak disyaratkan. Nggak disyaratkan harus itu. Kecuali kalau nikah ya. nikah dengan seorang atau talak, ini tuh disunahkan Bapak ya. Talak, seorang mentalak seorang pria mentalak istrinya. Nah, lalu pengen rujuk, maka disunahkan menurut pendapat yang kuat cari saksi. Walaupun nggak wajib ya. Jadi kalau misalkan langsung rujuk nggak ngomong-ngomong nggak masalah juga. Tapi lebih bagusnya ada saksi supaya apa? Menutup pintu fitnah. Karena kalau nggak ada saksi, ini kan udah pisah tiba-tiba. Nah itu jadi masalah juga. Tapi kalau sumpah nggak disyaratkan. Jadi kalau seorang bersumpah di depan umum, demi Allah saya nggak akan datangi fulan, lalu dibatalkan, ya tinggal datangin aja rumah fulan. Nggak perlu diomongkan, wahai hadirin saya udah datangin rumah fulan, nggak perlu. Nah itu tadi tentang membatalkan sumpah kalau memang ada yang lebih baik ya. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, waman ukriha 'alal yamin fahiya ghairu lazimatin wala ya'thamu bil hinthi fiha. Siapa yang dipaksa untuk bersumpah, maka sumpah itu tidak wajib untuk ditunaikan dan tidak berdosa kalau dilanggar. Jelas Bapak? Siapa yang dipaksa bersumpah, maka sumpahnya itu tidak wajib ditunaikan dan tidak berdosa kalau dilanggar. Ya. Apa dalilnya? Di sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan, atau gambar yang jelas ya, dipaksa bersumpah, maka sumpahnya itu tidak wajib ditunaikan dan tidak berdosa kalau tidak ditunaikan. Dipaksa bersumpah itu apa? Ya, sumpah, ayo kamu sumpah. Atau entah mungkin dengan ancaman atau dengan pedang, sumpah. Makanya seperti misalkan seorang dipaksa bersumpah untuk menjauhi istrinya, ayo bersumpah kamu harus menjauhi istri kamu selama 4 bulan 3 bulan misalkan, disumpah dipaksa, dia akan sumpah, ya demi Allah saya akan jauhi istri saya 3 bulan, maka sumpahnya harus ditunaikan tidak?
Tidak, ya, tidak ditunaikan, tidak harus ditunaikan. Dan kalau dia melanggarnya, baru 1 bulan dia langsung datang istrinya, ini udah tidak dianggap melanggar sumpah dan tidak perlu bayar kafarat, ya. Itu kalau dipaksa, Bapak ya. Apa dalilnya? Bahwasanya demikian tidak wajib ditunaikan dan tidak berdosa kalau tidak ditunaikan. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, wa amma qaunu man ukriha ala yaminin fahiya ghairu lazimatin wa la ya'thamu bil hinthi fiha falikauni fi'lil mukrahi kala fi'la. Nah, ini pentingnya. Adapun orang yang dipaksa bersumpah, maka sumpahnya tidak wajib ditunaikan dan dia tidak berdosa karena tidak menunaikan sumpahnya, karena perbuatan orang yang dipaksa seperti tidak ada perbuatan sama sekali. Perbuatan orang yang dipaksa sama seperti tidak ada perbuatan sama sekali. Artinya tidak dianggap. Perbuatan orang yang dipaksa tidak dianggap dosa, dan tidak dianggap pahala. Udah nggak pahala, maksudnya gimana itu? Ya misalkan seorang dipaksa untuk sholat, dia nggak mau sholat, aku sholat, ya udah sholat Allah. Nggak dapat pahala ya, dia terpaksa ya. Begitu juga dosa, seorang dipaksa untuk misalkan apa, mencela orang lain. Ayo kamu cela orang itu, dipaksa dia, akhirnya mencela, dosa tidak? Tidak dosa ya. Jadi alasannya kenapa orang yang dipaksa bersumpah, sumpahnya itu tidak harus ditunaikan dan dia tidak berdosa kalau sumpahnya itu tidak ditunaikan, karena perbuatan orang yang terpaksa sama saja seperti perbuatan yang tidak dianggap. Ya, itu ya. Wa qad rafa'a Allah wal khitab bihi fi takallumi bi kalimatil kufr. Karena Allah sudah mengangkat dosa dari orang yang terpaksa mengucapkan kata-kata kekafiran. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi orang yang murtad setelah keimanan, kan mereka terancam siksa yang pedih. Allah kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, artinya begini, kalau orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kekafiran, ini tidak dosa. Betul tidak? Tidak dosa kan? Apalagi yang dibawa kekafiran. Sumpah ya kan? Mana yang lebih parah misalkan mengucapkan kata kekafiran atau dipaksa untuk menjauhi istri? Mana yang lebih parah? Kekafiran kan? Nah, kalau sampai dipaksa mengucapkan kekafiran aja tidak dianggap dosa, apalagi dipaksa untuk misalnya mengucapkan kata talak. Nah, itu talak yang jelas. Ayo, kamu ceraikan istrimu atau enggak saya tusuk nih. Akhirnya saya ceraikan istri saya. Talak 3 langsung. Nah, ini talaknya tidak dianggap apa ya? Kenapa? Sumpah jabatan. Iya itu harus bayar kafarat ya kalau iyalah. Dia udah bersumpah dengan demi Allah saya akan ya kan menunaikan jabatan saya tidak akan korupsi, saya tidak akan ini. Ternyata korupsinya paling banyak. Makanya Bapak, jadi pejabat itu nggak ringan, tanggung jawabnya besar. Pertama ketika mulai dilantik aja udah bersumpah dengan nama Allah kan, itu harus ditunaikan itu. Makanya kalau nggak sanggup nggak usah jadi pejabat. Itu pertama. Terus kedua, dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bawah kekuasaannya. Kalau kita jadi kepala keluarga aja, kita bertanggung jawab atas anak-anak kita nih, istri kita nih. Kalau mereka bermaksiat, kita kena nih. Ini kalau misalnya anggap keluarga cuma istri 1, anak 2, 3 orang kan, yang istilahnya jadi beban tanggung jawab kita kan. Gimana kalau satu dusun? Nah, ini hati-hati nih. Kalau seorang kepala dusun menyaksikan maksiat di masyarakatnya lalu dia pura-pura nggak tahu, ini hati-hati. Terkena tanggung jawab, dia terancam nanti. Apalagi satu desa, jumlahnya lebih banyak. Apalagi satu kecamatan, apalagi satu provinsi, apalagi satu negara. Maka hati-hati kalau memang kita merasa tidak sanggup untuk menghilangkan kemungkaran
yang ada di bawah kekuasaan kita, mundurkan diri lebih baik. Kecuali kalau kita punya tekad ini, ya saya mungkin nggak bisa menghilangkan semuanya, tapi saya cicil, nah itu nggak masalah. Tapi kalau sudah jelas kemungkaran ada, pura-pura nggak ngelihat, yang penting jabatan saya aman ya. Nah ini hati-hati nih yang seperti ini, berat tanggung jawabnya Bapak ya. Nah, kita kembali lagi, jadi para pejabat yang sudah bersumpah harus menunaikan apa yang mereka sumpahkan. Kalau tidak menunaikan sumpah mereka, mereka berdosa ya. Berdosa. Terus bagaimana tadi kalau misalnya sudah terlanjur lalu ternyata melanggar, bayar kafarat sumpah apa ya? Apa ya? Iya, itulah. Makin banyak nggak ada dosa. Terus apakah setelah itu dia boleh lagi itu melanggar ini amanah? Oh itu lain lagi. Memang dia nggak kena ini kewajiban kafarat sumpah, tapi dia sebagai seorang yang dapat amanah dosa karena tidak menunaikan amanah. Itu kan dosanya kan dosa sumpahnya kan, bukan dosa yang iya tadi kan yang kata Pak itu kan Pak Rawi kan dosa sumpah, iya sumpahnya. Kalau dosa ini gimana? Saya kan dipaksa bersumpah. Nggak dipaksa, nah itu ya keliru deh. Jadi banyak orang tuh Bapak menyalahartikan kata terpaksa. Dalam Islam terpaksa tuh maksudnya kalau kita tidak melakukannya, kita kehilangan nyawa kita, harta kita, hebatnya gitu. Atau fisik kita akan dilukai, nah, itu baru terpaksa. Tapi kalau cuma ancaman, awas kamu, kalau kamu nggak gini, nanti kartu keluarga kamu akan dikeluarkan. Baru diancam gitu Bu, gitu. Itu keliru ya. Tapi yang namanya terpaksa itu kalau misalnya pedang udah di sini, ayo, misalnya ucapkan kata-kata kufur, celak Rasul, celak Al-Quran, lalu karena dia khawatir mati, saya masih sayang dengan nyawa saya nih, ya udah, nggak apa-apa, celak gitu. Dalam rangka menyelamatkan nyawa, itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terpaksa. Pedang sudah di sini, tombak sudah di sini. Atau udah jelas orangnya di depan mata kita udah siap-siap pukul kita. Dan kita tahu orang ini bukan orang yang suka bercanda, serius. Dia mukul kita nih. Kalau saya nggak mengucapkan sumpah, nanti bisa-bisa dia mukul saya. Maka nggak apa-apa sumpah. Karena itu jelas Bapak ya. Tapi kalau baru ancaman kata, kita udah ciut langsung. Nah, apalagi yang seperti sumpah para pejabat, bukan terpaksa, mereka menikmati ya kan? Ya enggak? Betul enggak? Menikmati, mereka mau jabatan dihormati, ya itu bukan terpaksa. Terpaksa dalam nikmat namanya. Kalau janji nggak mesti pakai sumpah, tapi bisa jadi janji dengan sumpah. Demi Allah saya akan datang. Nah itu berarti saya akan datang, demi Allah saya akan datang ke rumahmu besok. Berarti dia udah menggabungkan antara sumpah dengan janji. Tapi kalau janji saja gini, saya akan datang ke rumahmu besok jam 8. Nah itu. Oh itu janji berarti. Janji. Kalau janji beda dengan sumpah, tapi tidak menunaikan janji dosa juga. Makanya yang suka banyak mengumbar janji ini orang-orang munafik. Maka seorang mukmin nggak banyak mengumbar janji. Jelas apa ya? Jadi jangan terlalu banyak mengumbar janji. Itu kebiasaan orang munafik. Banyak berdusta, banyak mengumbar janji dan semacamnya. Apalagi kalau ditambah dengan sumpah demi Allah, itu lebih parah lagi. Jelas ya? Habis waktunya. Menit lagi ya. Nah, jadi itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, siapa yang dipaksa untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak wajib ditunaikan. Dan dia juga tidak berdosa kalau sumpahnya tidak ditunaikan. Ya. Dalilnya tadi, ketika orang yang dipaksa untuk berkata kata kekafiran, Allah maafkan. Ya, dipaksa. Ya. Dan hadis lain juga, rufi'a an ummatil khata wa nisyan wa mastukriu alaih. Ini juga di antara dalilnya juga dicabut pencatatan dosa dari umatku karena keliru, lupa atau dipaksa. Artinya kalau ada orang yang melakukan dosa karena 3 alasan ini, tidak dianggap dosa.
Pertama, keliru. Kedua, lupa. Ketiga, apa? Terpaksa. Ya, kalau keliru, ya contohnya misalkan seorang mau nembak burung di hutan. Burungnya lewat, kena orang, ceder, jatuh orang. Luka, bahkan meninggal. Dosa enggak? Enggak, tapi dia harus bayar diat. Itu kalau keliru ya. Yang kedua, lupa. Misalkan seorang, ya contohnya gini lah, puasa, di bulan puasa yang sering nih. Dia kan udah biasa nggak puasa kan. Pas bulan puasa hari pertama, dia udah lapar pulang kerja langsung makan satu piring. Selesai. Diingatkan sama istri, abang lagi puasa. Astagfirullah. Makan siang hari di bulan Ramadan, dosa tidak? Dosa, tapi karena lupa ini dimaafkan, bahkan bonus itu. Lalu yang terakhir, terpaksa, dipaksa untuk mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka kalau melakukannya itu juga tidak dosa. Ya, ini tuh Bapak ya. Dengan ini sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi tentang Kitabul Aiman, yang jadi pembahasan pada pertemuan berikutnya yaitu Al-Yamin Al-Ghamus, Sumpah Al-Ghamus. Apa itu? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.